إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat maghrib musalla al-huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat Islam dan iman, memberikan kita waktu dan kesehatan, memberikan kita petunjuk dan bimbingan sehingga kita dapat menggunakan hidup kita, waktu kita, kesehatan kita dalam ketaatan, melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah nikmat yang paling besar. Dia nikmat yang paling agung. Dia nikmat yang paling kekal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Kekal manfaatnya di dunia, kekal manfaatnya sampai ke barzakh, dan akan dirasakan manfaatnya sampai manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita membahas satu bagian dari agama kita yang Allah Subhanahu wa taala suruh nabinya untuk menyuruh hamba-hamba mempelajarinya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu wajib atas setiap muslim. Dan di antara ilmu itu adalah ilmu mengenai keluarga dan berbuat baik kepada keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian memimpin dan akan diminta tanggung jawab dari yang dia pimpin. Fal amir ra'in wa huwa mas'ul. Amir, raja, presiden, gubernur, apapun istilahnya, mereka itu bertanggung jawab dan akan diminta tanggung jawabnya terhadap apa yang dia pimpin. Warrajul ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki, dia pemimpin di keluarganya dan akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia pimpin. Wal mar'ah ra'iyah ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulah. Termasuk perempuan, dia pun bertanggung jawab atas rumahnya dan akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan
kepemimpinannya di dalam rumah. Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, sesungguhnya setiap kalian itu pemimpin dan akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka pimpin atau ia pimpin. Ini menjadi dasar bahwa di dalam keluarga ada kepemimpinan. Dan pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini adalah agar setiap anggota keluarga merasa bahwa mereka punya tanggung jawab, bukan hanya menuntut hak, meminta orang lain memahami kewajiban, akan tetapi pembahasan ini bahwa kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti meminta tanggung jawab dari setiap individu keluarga. Nabi SAW suatu saat pernah kedatangan beberapa anak muda. Malik bin Huwairith dan kawan-kawannya. Nahnu syababah mutaqarribun. Kami masih muda, umur kami sebaya. Fa aqamna indahu 20 lailah. Kami datang menemui Nabi SAW, belajar, bertanya 20 hari, 20 malam. Fadhanna anna ijtahaina ahlina. Sampai Nabi suatu hari melihat di muka kami rindu pada keluarga yang kami tinggalkan. Setelah 20 hari, tabiat manusia ada kerinduan pada keluarga yang ditinggalkan. Fasalana amman tarakana fi ahlina. Maka Nabi SAW bertanya pada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Siapa mereka? Bagaimana kondisinya kira-kira? Fa'akhbarnahu wa kana rafiqan rahimah. Kami ceritakan semuanya tentang keluarga kami kepada Rasulullah SAW, dan beliau adalah guru yang lembut, penyayang. Beliau berkata, irji'u ila ahliku. Kalian boleh pulang menemui keluarga kalian. Fa'allimuhum wa muruhum. Kalian ajarkan keluarga kalian di rumah, dan kalian perintahkan keluarga kalian di rumah. Wa shallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian salat seperti di sini kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Kalau tiba waktu salat, seorang di antara kalian adzan, dan seorang yang lain menjadi imam untuk kalian. Hadis yang mulia ini mengajarkan bahwa penanggung jawab keluarga dia mesti belajar, mesti bertanya, mesti mengumpulkan ilmu untuk memimpin, untuk bertanggung jawab, untuk membimbing, untuk mengarahkan keluarganya. Karena Nabi SAW memesankan agar mereka pulang mengajarkan dan memerintahkan. Mengajarkan, tapi tidak cukup hanya mengajarkan. Ada memerintahkan, ada melarang, dan itu adalah tanggung jawab atau bentuk atau satu bentuk dari tanggung jawab terhadap keluarga. Tadi dikatakan oleh Nabi SAW bukan hanya laki-laki, akan tetapi juga perempuan. Bukan
bukan hanya suami, akan tetapi juga istri, bukan hanya bapak, akan tetapi juga ibu. Hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan. Man sana'a ilaihi ma'ruf falyujzihhu fa in lam yajid ma yujzihuhu falyuthni alaihi fa innahu idza athna faqad syakarahu wa in katamahu faqad kafarahu. Siapa yang diperlakukan baik, maka berusahalah membalas kebaikan itu. Bukankah para suami, para bapak berlaku baik, maka setiap anggota keluarga disuruh oleh Nabi untuk membalas kebaikan mereka? Bukankah para istri, para ibu telah berlaku baik, maka Nabi menyuruh anggota keluarga membalas kebaikan itu. Dan bukankah anggota keluarga, anak, kakak, adik juga berlaku baik? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh anggota keluarga untuk membalas kebaikan itu. Hadis yang mulia ini tidak hanya mengajarkan kita dengan teman, kita dengan tetangga, tapi yang pertama adalah di dalam keluarga. Kata Nabi, falyujzihhu, balas kebaikan. Bukan hanya kawan beri makan, tetangga kirim makanan, kita balas memberi makan atau mengirimkan makanan, tapi dimulai dulu dari anggota di dalam keluarga. Ajarkan membalas kebaikan bapak, ajarkan membalas kebaikan ibu, ajarkan membalas kebaikan anak. Kalau tidak ada, falyuthni alaihi, pujilah, ucapkan kalimat pujian. Karena siapa yang memuji itu tanda bersyukur. Tapi yang diam-diam saja, seakan tidak ada apa-apa, tidak pernah terjadi sebuah kebaikan, kafarahu, itu seperti mengingkari kebaikan, mengingkari keburukan. Yakfuru bil ashir, yakfurul ashir, mengingkari perbuatan baik, tidak mengakui perbuatan baik. Hadis yang mulia ini mengajarkan sebelum berbuat baik, keluar di dalam keluarga dimulai. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ista'adha billah fa'idhuhu, wa man sa'ala billah fa'atuhu, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa illam tajidu fad'u lahu. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balas. Ini di dalam keluarga, balas. Kalau tidak ada, doakan. Maka diajarkan kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, barakallahu fi,
yang kalimat ini dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tajidu fad'u lahu, doakan. Kalau tidak bisa, maka doakan. Maka rumah yang baik yang berisi kalimat thayyibah, yang isinya saling mendoakan. Bapak pada ibu, ibu pada bapak, anak pada orang tua pada anak. Orang-orang Ansar datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dhahabal ansar bil ajri kullih. Ya Rasulullah, orang-orang Ansar pergi membawa banyak pahala. Kata sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin, kata Nabi, la ma da'autumullahu lahum wa athnaitum alaihim bihi. Enggak juga, kalian juga bisa. Selagi kalian mendoakan mereka dan memuji mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya kalimat Nabi ini dan apa hubungannya dengan keluarga? Bukankah kaum muslimin keluarga dan ada orang Muhajirin dan Ansar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata mereka punya mata, mereka punya rasa, mereka punya telinga, mereka juga punya hati. Ada saudara mereka yang beramal saleh dengan banyak membawa pulang pahala. Mereka juga ingin. Apakah kita mau tutup mata ketika ada orang bisa sedekah bangun masjid, kita tidak bisa? Itu tidak ada perasaan di situ, rasa ingin. Orang bisa haji, bisa umroh, apa di situ tidak ada perasaan? Kita juga ingin. Orang jihad fi sabilillah, kita tidak ada rasa di situ, kita tidak ingin. Orang faham Al-Quran, hafal Al-Quran, kita tidak punya rasa di situ, kita tidak ingin. Semua pergi membawa amal saleh yang banyak, dari segi ilmu, dari segi sedekah, dari segi haji, dari segi jihad. Kalau sholat, semua orang bisa sholat, walaupun kita paham berbeda-beda tingkatan orang di dalam melaksanakan sholat. Maka datanglah orang Muhajirin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, orang Ansar banyak bawa pahala ya Rasulullah, kami bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga, selagi kalian mendoakan mereka dan memuji mereka. Apa maksudnya? Bagi orang yang tidak bisa mengikuti seperti saudaranya, doakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, doakan kebaikan, doakan kebaikan, puji mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di hadapan orangnya. Maka itu bisa mengejar atau menyamai pahala. Begitu pula di dalam keluarga. Bapak punya amal yang tidak bisa dikejar ibu,
Ibu punya amal yang tidak bisa dikejar bapak, adik punya amal yang tidak bisa dikejar kakak, kakak punya amal yang tidak bisa dikejar adik, atau mungkin anak punya amal yang tidak bisa dikejar orang tua, atau orang tua punya amal yang tidak bisa dikejar anak. Doakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan puji mereka, maka mereka mendapatkan pahala yang bisa menyamainya. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, artinya apa? Hati yang baik menyamai amalan. Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu adalah hari untuk orang yang tidak berguna hartanya dan anaknya kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang tidak iri, hati yang tidak dengki, hati yang tidak hasad, hati yang tidak rusak. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bisa kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kepada manusia saja kalian tidak bisa berterima kasih. Hadis yang mulia ini mengajarkan agar kita di dalam keluarga murah mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Agar kita terbiasa memurahkan kalimat syukur. Karena bagaimana mungkin orang bisa bersyukur pada Allah yang tidak dia lihat? Kepada yang dia lihat saja dia tidak bisa berterima kasih. Kepada yang dekat, yang tampak, keluh belum terbiasa atau belum mau membiasakan diri berterima kasih, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, dan Nabi kita as-sadiqul masduq, Nabi orang yang jujur. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang yang ucapannya dipercaya. Kalau Nabi bilang begitu, maka pasti begitu kondisinya. Suatu saat Abu Dzar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali khair? Wahai Nabi, perbuatan apa yang paling baik? Amal apa yang paling baik? Yang bagaimana kebaikan itu? Kata Nabi, iman billah wa jihadun fi sabilihi. Iman kepada Allah, berjuang fi sabilillah. Fa'ayr riqabi afdal aghlaha thamanan. Ya Rasulullah, budak mana yang paling afdal untuk kita merdekakan? Yang paling mahal harganya, kata Nabi. Apa ra'aita illam astati ba'dal amal? Ya Rasulullah, kalau saya tidak sanggup melaksanakan sebahagian amal soleh, apa saranmu? Fatu'inu dha'i'an atau tasna'u al-ikhraq. Tolonglah orang yang kehilangan untuk menemukan apa yang dia inginkan. Afara'aita in da'uftu, kalau saya tidak punya kesanggupan untuk membantu orang mencari yang dia butuhkan, fada'un nas minasyarri fa innaha sadaqah tasaddaq biha ala nafsika. Jangan bebani orang dengan ulah tanganmu, lisanmu,
itu sedekah yang kamu berikan pada mereka. Apa hubungannya hadis yang mulia ini diletakkan oleh Imam Bukhari terhadap keluarga? Ada kalanya seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan orang tuanya, bapak dan ibunya. Tidak mampu dia memenuhi permintaan bapak dan ibunya. Maka apa yang dilakukan oleh seorang anak? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara makna, jangan susahkan orang tuamu dengan lisan dan perbuatanmu, karena tidak membebani orang tua dengan lisan dan perbuatan itu bentuk sedekahmu sebagai anak. Dan ini kan berlaku bagi kita yang punya anak tapi masih punya orang tua, masih punya bapak dan ibu yang lanjut usia. Tidak boleh kalau kita tidak bisa memberikan atau menolong orang tua, lalu kita bebani mereka dengan lisan kita yang berat, dengan perbuatan kita yang ternyata berat bagi mereka. Maka hendaknya seorang anak berkata yang baik, bertanya apa yang diinginkan, bermusyawarah, dan tidak menganggap dirinya sebagai orang tua terhadap orang tuanya. Dia orang tua untuk anak-anaknya, bukan orang tua untuk orang tuanya, walaupun orang tuanya di bawah pemeliharaannya. Allah Ta'ala a'lam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah, wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, orang yang baik di dunia akan mendapat kebaikan di akhirat. Orang yang buruk di dunia akan mendapatkan keburukan di akhirat. Ahli ma'ruf, orang baik di dunia, akan diperlakukan baik di akhirat. Orang buruk di dunia akan diperlakukan buruk di akhirat. Dan ini kepastian dari Rasulullah SAW. Artinya orang yang baik pada keluarganya di dunia akan diperlakukan baik di akhirat. Orang yang buruk pada keluarganya di dunia akan diperlakukan buruk di akhirat. Namun baik dan buruk menurut agama kita semuanya berstandarkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah setiap orang beralasan ini baik demi kebaikan keluarga saya, demi kebaikan anak saya, demi kebaikan ibu saya, demi kebaikan bapak saya, demi kebaikan. Akan tetapi kebaikan menurut individu manusia belum tentu kebaikan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan menurut Allah adalah ketaatan, adalah ketakwaan. Allah katakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makan di bumi yang halal dan yang baik. Bukankah yang halal itu, yang haram itu
Halal dan haram mengikat kita sebagai hamba Allah. Kita harus pilih yang halal, kita harus pilih yang haram. Yang haram ditinggalkan, yang halal yang diambil. Itu bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah aturan halal dan haram itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan itu yang Allah suruh. Dan itu sebagai bentuk kita baik pada keluarga. Bukankah yang thayyib, yang baik, yang Allah perintahkan, itu sebagai bentuk ketaatan. Dan itu terhubung dengan agama kita. Wahai manusia, makan di bumi yang halal dan yang thayyib. Maka setiap kebaikan terhubung dengan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Maka setiap hamba Allah berhenti dalam rambu-rambu halal dan haram. Hadis berikutnya Nabi SAW menyatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang ma'ruf, setiap kebaikan sedekah kamu. Jangan orang berpikir bahwa sedekah hanya dalam bentuk harta. Walaupun sedekah harta punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi agama ini tidak menghilangkan batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar batas kemampuannya. Tapi agama ini juga tidak akan bisa ditipu oleh orang. Maka Nabi mengatakan as-shadaqatu burhan. Sedekah harta adalah bukti keimanan orang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Nabi juga mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan sedekah kalian. Hadis yang mulia ini turun bersamaan dengan datangnya orang-orang fakir, orang-orang lemah, dhaif, du'afa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dhahaba ahlul duzur bil ujur. Wahai Nabi, orang kaya harta pergi dengan pahala yang banyak. Mereka sholat seperti kami sholat, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta. Kalau persoalan haji dan umroh di zaman Nabi, bisa pergi sendiri, bisa jalan sendiri. Kita di zaman ini yang terlihat harta sangat menentukan. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Kalian bisa bersedekah dengan setiap kebaikan. Maka ajarkan anak-anak shadaqah. Ajarkan anak-anak shadaqah sampai mereka tidak menemukan harta untuk mereka sedekahkan, maka dikatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Di antara sahabat Rasulullah SAW ada yang sengaja meluangkan harinya, waktunya untuk pergi ke pasar, melakukan apa yang bisa dilakukan dari jasa agar bisa dapat satu bentukan uang, satu kepingan dinar atau dirham untuk disedekahkan. Sampai Nabi mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Apapun kebaikan,
Ini memotivasi setiap anggota keluarga untuk berbuat baik di rumahnya. Dengan itu dia mengatakan, hari ini saya telah berbuat baik pada keluarga saya. Hari ini saya telah bersedekah dengan kebaikan. Qala Nabi, ala kulli muslim shadaqah. Setiap muslim mesti sedekah. Fa in lam yajid ya Rasulullah faya'tamil biyadaihi fayadfa' nafsahu wa yatasaddaq. Silahkan dia lakukan apapun sehingga dia dapatkan uang bermanfaat untuk dirinya, dia sedekah. Nah, begitu rentetan Nabi mengajarkan. Setiap muslim wajib sedekah. Kalau dia tidak punya uang ya Rasulullah, silahkan dia berkegiatan apapun, nanti dia dapat uang bermanfaat untuk dirinya uang itu, dan dia bisa sedekahkan. Fa in lam yastati, kalau dia tidak sanggup, aw lam yaf'al, atau dia tidak bisa berkegiatan, ya Rasulullah bagaimana? Fa yu'indal hajah malhuf, dia bisa bantu orang yang butuh bantuan. Dia bantu orang yang butuh bantuan. Dia bisa bantu orang yang butuh bantuan. Fa'idan yaf'al, ya Rasulullah kalau tidak ada yang butuh bantuannya hari itu, faya'mur bil khair atau ya'mur bil ma'ruf, dia bisa ajarkan, anjurkan, suruh orang berbuat baik, suruh orang berbuat baik, suruh orang sholat, suruh orang berbuat baik, kata Rasulullah. Fa in lam yaf'al, ya Rasulullah kalau dia tidak lakukan bagaimana? Dia tidak bisa lakukan, suruh orang berbuat baik. Fa yumsik anisyarri fa innahu lahu shadaqah. Jangan dia bebani orang, jangan dia ganggu orang, jangan dia susahkan orang lain. Itu cara dia bersedekah hari itu. Hadis yang mulia ini juga terkait dengan kita di rumah. Kalau kita tidak bisa bantu, jangan bebani keluarga kita. Nah, berikutnya ada sahabat Nabi yang bertanya pada beliau, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni jannah. Qala amitil adza an tariqin nas. Wahai Nabi, beri aku petunjuk tentang amalan yang bisa membuat aku masuk surga. Maka kata Nabi, singkirkan gangguan dari jalan. Marra rajulun muslim bi syauqin fit tariq faqala la amiqanna hadha syauq la yadurru rajulan musliman faghfira lahu. Ada orang yang melewati duri di jalan, lalu dia singkirkan, hatinya berkata, aku singkirkan gangguan ini biar tidak mengganggu orang Islam yang lewat. Maka dengan itu Allah masukkan dia ke surga. Apa hubungannya dengan rumah kita? Tidakkah kita melihat orang tua kita, bapak atau ibu kita, dia bersihkan kamar mandi di rumah? Kalau tidak dibersihkan, membahayakan anak-anaknya. Bila ikhlas dia lakukan,
mengampuni dosa dan kesalahannya. Tidakkah kita lihat orang tua kita membersihkan pakaian anggota keluarganya? Kalau itu ikhlas dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya mengampuni kesalahannya. Hadis berikutnya, Nabi SAW bila mendapati suatu hadiah, ada kelebihan, maka Nabi mengatakan, idhabu bihi ila fulana fa innaha kanat sadiqah Khadijah, idhabu bihi ila baitil fulana fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Nabi selalu mengingat istrinya walaupun sudah wafat. Kalau diberi hadiah berlebih hadiahnya, maka Nabi katakan, antarkan hadiah ini pada fulanah, itu teman baiknya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Antarkan hadiah ini pada rumah fulanah, itu orang yang dicintai oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis yang mulia ini menjadi isyarat kita meneruskan kebaikan yang pernah dilakukan oleh bapak atau ibu kita. Bila bapak dan ibu kita wafat, kata para ulama, bila ada kelebihan, maka boleh menyambung kebaikan yang pernah diperbuat oleh bapak dan ibu. Beri hadiah ini pada keluarga fulan karena bapak saya akrab dengannya, karena ibu saya berteman dengannya. Karena Nabi mengatakan, inna minal bir an yasil rajul yuda bih. Yang terbentuk kebaikan adalah seorang anak menyambung hubungan dengan yang dekat orang tuanya dengannya. Hadis berikutnya tentang membawa barang di pundak untuk keluarga. Hadis panjang mengenai cerita Abi Qurrah Al-Kindi yang didatangi oleh Hudzaifah. Hudzaifah dan Salman ada sedikit permasalahan. Abi Qurrah masuk di dalam permasalahan mereka. Maka suatu hari Salman datang mendatangi Abi Qurrah di ladangnya, dan dia sedang memikul hasil dari ladang untuk keluarganya. Salman terburu-buru, dia bertanya di ladang. Kata Abi Qurrah, tidakkah kamu mau membicarakan masalah ini di rumah? Maka pergilah mereka berdua ke rumah. Setelah sampai di rumah dan Abi Qurrah memanggul sendiri apa yang dia bawa dari ladang untuk keluarganya di rumah, maka Salman bercerita tentang permasalahan dia dengan Hudzaifah. Dipanggillah Hudzaifah dan dihadapkan antara mereka berdua. Setelah dipertemukan, Salman mengatakan bahwa saya tidak bermaksud demikian, dan Hudzaifah juga mengatakan saya juga tidak bermaksud demikian. Maka Abi Qurrah mengatakan, kalau begitu berdamailah kalian berdua. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwa dari dulu sahabat Rasulullah SAW
mereka bukan hanya belajar pada Rasulullah SAW saja, akan tetapi mereka juga tidak melupakan yang namanya tanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Hadis yang mulia ini dibawakan oleh Imam Bukhari sebagai bukti bahwa para sahabat juga bercocok tanam, para sahabat juga berladang, para sahabat juga bertani, para sahabat juga punya sedikit permasalahan di antara mereka. Para sahabat juga punya pertikaian di antara mereka. Para sahabat juga punya sifat yang satu baik, yang satu buruk. Akan tetapi mereka semua adalah orang yang bersegera untuk didamaikan, bersegera untuk bila diajak pada perbuatan baik. Hadis berikutnya, an Abi Salamah qala ataitu Aba Sa'id Al-Khudri wa kana li sadiqan faqultu ala takhruju bina ila an-nakhli fa kharaja wa alayhi khamisatun lahu. Abu Salamah mengatakan, aku menemui Abi Sa'id Al-Khudri, dia adalah temanku, dan aku katakan kepadanya, tidakkah engkau pergi hari ini ke kebunmu? Maka mereka berdua keluar menuju kebun kurma mereka dan membawa baju mereka. Hadis yang mulia ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi mereka juga punya aktivitas, pergi ke kebun kurma mereka, bercocok tanam di kebun kurma mereka, membawa baju mereka untuk persiapan sholat dan baju ganti. Dari sini kita mengetahui bahwa bukan hanya kita yang punya keluarga. Mereka sahabat Rasulullah SAW juga punya keluarga. Bukan hanya kita yang bekerja. Mereka sahabat Rasulullah juga bekerja. Bukan hanya kita yang berkeringat. Mereka sahabat Rasulullah juga berkeringat. Bukan hanya kita yang disuruh sholat. Mereka sahabat Rasulullah juga disuruh sholat. Bukan hanya kita yang tepat waktu, mereka juga disuruh tepat waktu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini contoh-contoh sikap baik pada keluarga yang disusun oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Bila ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan. Bila tidak, kita cukupkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.